Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Karet. Mungkin Bapak Ibu dan sahabat karet semua setuju dengan saya bahwa setiap manusia dilahirkan memiliki talenta. Talenta itu adalah kemampuan untuk berdikari kelak dia dewasa. Ketika mereka masih kecil, talenta itu sudah nampak. Tinggal bagaimana orang tuanya untuk mengarahkan agar mereka bisa mencapai talenta atau cita-cita yang akan dicapainya. Talenta itu biasa disebut dengan bakat. Jadi, semua itu tergantung kepada orang tuanya, mau arahkan kemana sesuai dengan bakat atau talentanya. Namun, ada juga orang tua tidak mengarahkan anaknya berdasarkan talenta atau bakatnya, tapi sesuai dengan bidang usahanya. Contohnya, orang tuanya sebagai pengusaha, anak-anaknya biasanya diarahkan untuk menggantikan kedudukan orang tuanya. Atau orang tuanya ini berkebun, seperti kebun karet. Kecenderungan anak-anaknya juga diarahkan untuk berkebun karet. Nah, kebun karet ini sudah diwariskan dari nenek moyang kita secara turun-temurun. Dan juga dari hasil penjualan karet ini sudah menciptakan berapa banyak orang-orang hebat. Misalnya mereka sekolah ke luar negeri seperti Amerika, mungkin ke Tiongkok dan sebagainya, Jepang. Orang tuanya adalah sebagai petani karet atau sebagai pengumpul karet. Dan biaya itu untuk membiayai mereka sekolah di luar negeri. Nah, jadi kalau kita lihat berarti karet ini dari turun-temurun itu sudah diwarisi untuk anak-anaknya. Namun sangat disayangkan, pada generasi ini, justru generasi yang baru ini mulai menghabisi atau menebas habis pohon-pohon karet yang diwarisi dari orang tuanya. Memang sangat kronis sekali kalau kita lihat, karena warisan dari nenek moyangnya itu tidak dijaga, tapi dihabisi dengan alasan bahwa karet tidak menjanjikan lagi. Sekarang saya bertanya, betulkah karet itu tidak menjanjikan lagi? Karena ada juga saya lihat bahwa karet yang dibeli oleh perusahaan itu rata-rata itu juga di atas 10.000. Yang penting karet yang dibuat itu, sering sudah saya katakan di dalam vlog-vlog yang terdahulu, bahwa karet yang diantar ke perusahaan itu adalah kering dan bersih. Kering berarti tidak direndam, bersih tidak masukkan kontaminan atau kotoran-kotoran ke dalam karet tersebut. Jika dua itu bisa dijaga saja, sampai ke perusahaan kadarnya pasti bisa naik. Contohnya begini saja, misalnya dia menderes karet, dia bekukan tanpa memasukkan kontaminan ke dalamnya, betul-betul bersih dan dikeringkan di dalam gudang. Keringkan dalam waktu 1 minggu saja. Kalau misalnya tidak bisa tahan 2 minggu karena para petani memerlukan keperluan hidup, maka cukup seminggu saja. Selama 1 minggu baru dibawa ke pabrik, saya yakin kadarnya itu sudah di atas 50%. Kalau kita katakan sekarang harga karet dunia itu 21.000 harga dasarnya, sudah dipotong dengan harga produksi, ya, biaya produksi atau kos produksi, berarti tinggal 21.000. Kalau itu 50% saja, dia sudah dapat 10.500. Bahkan ada yang 60% sampai mendapat 12.000 ke atas. Apa yang dikatakan rugi? Kalau misalnya petani mengatakan rugi, saya jadi tanda tanya, ruginya di mana? Karena banyak sekali mereka yang bisa bekerja untuk diantar ke perusahaan dan bisa mendapatkan keuntungan. Tapi banyak juga petani mengeluh bahwa rugi. Ruginya letaknya di mana sebenarnya? Sekarang kita hitung. Saya yakin bahwa petani yang mengatakan rugi, coba cross check kembali. Kita introspeksi diri dulu, apakah betul-betul karet kita ini rugi? Kalau rugi, letak ruginya itu di mana? Apakah karet yang dibekukan itu di dalamnya banyak isi, banyak tata, banyak kotoran atau kontaminan, sehingga kontaminannya lebih banyak dari karetnya? Kalau itu dibawa ke perusahaan, ya wajar, pasti rugi. Karena apa? Ketika dites di lab, kadar karet keringnya mungkin tinggal 30 atau 35%, yang lainnya adalah tatap.
pasti rugi besar. Karena sudah mengeluarkan banyak tenaga, dijual tidak sesuai, itu pasti rugi. Itu pertama. Yang kedua, mungkin dia karetnya tidak kering, dia rendam, berharap berat. Saya sudah katakan dalam vlog-vlog terdahulu atau dalam konten-konten terdahulu, karet jangan sekali-sekali direndam. Direndam pasti anjlok. Yang kita cari itu bukan berat. Berat mungkin bukan utama, tapi yang utama itu kadar. Kalau kadar tinggi, pasti untung. Kalau Anda berat, kadar jatuh, hancur semuanya. Direndam, ya, pasti susunya besar. Setelah masuk ke lab, dia tidak tahan pada api, dia akan lumer. Ketika karet itu lumer, hancur semuanya. Sudah susut, karet lumer, ya habis, rugi besar. Nah, banyak juga para petani yang untung. Di dalam vlog saya itu, banyak sekali mengatakan juga bahwa dia untung. Karena apa? Karetnya bersih, kering, dan dia jual. Bahkan dia jual bukan langsung ke pabrik, ke para pengumpul. Dan para pengumpul membelinya dengan harga yang layak. Dan dia untung. Nah, bagi mereka yang tidak untung ini harus dipertanyakan juga. Apakah dia betul-betul membekukan karetnya sesuai dengan prosedurnya atau sesuai dengan SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Kalau tidak, ya jelas pasti rugi. Nah, kerugian itu nanti bagi orang yang wawasan sempit, dia mulai membuang kesalahannya bahwa tengkulak kaya. Ini terbukti. Ya banyak yang komen di Facebook, di dalam YouTube saya, ya di dalam channel YouTube saya komen bahwa tengkulak kaya, pabrik mempersulit, pemerintah tidak peduli. Apakah benar semuanya? Kalau memang Bapak Ibu merasa jual ke tengkulak, tengkulak itu berani menekan dan dengan harga yang murah, jangan jual ke tengkulak. Langsung bawa ke pabrik. Kalau ke pabrik biasanya itu sudah ada standar harganya. Standar harganya dari mana? Dari kadar karet kering. Kadar karet kering ini bukan ditafsir ya Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya, tetapi itu diuji di lab. Ketika keluar itu sudah tahu persentase kadar karet kering yang berapa, itulah baru dikalikan dengan harga dasar dari karet tersebut. Dan harganya cukup tinggi. Bahkan yang 10.000, 11.000, 12.000 dan tidak menutup kemungkinan ada yang sampai 13.000 ke atas per kilonya. Berarti untung. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan melempar kesalahan kepada orang lain jika kita belum bisa memproduksi karet kita secara benar. Masih direndam, masih diberi tatal, dengan masih secara tradisional bahwa karet yang berat itu pasti untung. Tidak. Kalau dulu mungkin, sekarang tak bisa. Karena kita sudah punya teknologi untuk mengetes karet tersebut secara di lab, ya, dengan oven. Jadi itu tidak bisa lari dari sana. Berapa kadar karet kering dari Bapak Ibu yang bawa bokarnya ini pasti ketahuan, tidak bisa dibohongi. Inilah gunanya kita untuk mengetes. Janganlah kesalahan kita dibuang kepada orang lain. Bagi saya ucapkan terima kasih juga, banyak sekali petani karet yang mempunyai wawasan yang sangat luas sekali, hebat. Bahkan kadang-kadang saya salut dengan mereka, cara komentar mereka, cara mereka menulis itu. Saya melihat mereka cara menulis itu ada seperti seorang yang terpelajar dan dengan wawasan yang cukup tinggi. Saya bisa menganalisa Bapak Ibu, komentar-komentar itu menyalahkan atau tidak. Karena saya seorang komunikator, saya seorang pembicara publik, sudah 20 tahun lebih saya sebagai pembicara, jadi saya bisa menganalisa bahwa Bapak Ibu ini benar atau tidak, atau hanya untuk membuang kesalahan kepada orang lain. Dan bagi mereka yang mempunyai pemikiran sempit, selalu membuang kesalahannya kepada orang lain. Kepada siapa? Tengkulak, pabrik, bahwa pabrik mengambil untung terlalu banyak. Memang saya akui di pabrik juga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tapi tidak semua pabrik seperti itu. Karena pabrik juga menjaga agar para petani ini bisa mempunyai ikatan dagang atau hubungan transaksi untuk kepentingan perusahaan karet maupun petani untuk jangka waktu yang lama, bukan 1 atau 2 hari. Maka pabrik juga harus menjaga agar para petani tetap harus untung dulu. Jadi kita lihat saja sekarang di pabrik, ya di pabrik tempat saya ini, boleh dikatakan mungkin 1-2% saja petani yang mengantar karetnya ke pabrik. Yang selainnya apa? 98% itu adalah pengumpul. Berarti para petani tidak mau mengantar langsung ke pabrik. Coba kalau petani mengantar langsung ke pabrik, nanti baru lain lagi bicaranya. Karena pabrik akan membelinya secara real, nyata. Berapa kadar karet keringnya, itulah yang akan dibayar oleh perusahaan. Nah, sekarang
ada juga tuduhan kepada pemerintah, ada juga dari petani karet, mungkin dia nyatakan bahwa pemerintah tidak pernah peduli sama mereka sehingga harga karet itu turun. Harga karet dunia turun itu tidak bisa menyalahkan pemerintah. Pemerintah dan asosiasi, yaitu Gabungan Perusahaan Karet Indonesia, cukup bekerja keras untuk menaikkan harga karet dunia dengan cara membatasi ekspor karet ke mancanegara. Kalau membatasi ekspor karet ke mancanegara berarti untuk mengurangi stok dunia. Kalau stok dunia atau secara global berkurang, permintaan akan naik, berarti harga akan naik. Salah satu contohnya dalam data saya. Ini ada pembatasan ekspor karet berdasarkan kesepakatan internasional Tripartite Rubber Council. Itu adalah kesepakatan 3 negara. Yang pertama kali adalah Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Ini adalah 3 penghasil besar karet dunia. Boleh dikatakan Thailand ini nomor 1, Indonesia nomor 2, 3 Malaysia dulu, sekarang sudah Vietnam. Tapi kalau dalam internasional Tripartite Rubber Council ini ada 3 negara nih, kerjasama 3 negara ini. Kalau 3 negara ini sudah mendominasi 70% karet dunia. Makanya supaya karet dunia itu naik, ketiga negara ini harus bekerja sama untuk membatasi ekspor karetnya ke mancanegara atau ke internasional. Nah, jadi mulai dari tahun 2016, karena pada tahun 2011 itu harga karet itu sudah mulai mengalami fluktuasi, tidak menentu. Itu sudah 1 dekade, berarti sudah 10 tahun, sekarang 2021. Nah, mulai dari tahun 2016, itu dari bulan Maret sampai Agustus, bahkan diperpanjang sampai Desember 2016, itu International Tripartite Rubber Council itu atau kesepakatan dari 3 negara itu, kerjasama yang mencakup Indonesia, Malaysia, dan Thailand, itu sepakat untuk mengurangi volume ekspor sebanyak 700.000 metrik ton lewat skema, ada persetujuan namanya Agreed Export Tonnage Scheme. Itu skema itu persetujuan untuk pembatasan pengiriman atau ekspor, atau dikenal dengan AETS gitu. AETS gitu. Jadi Agreed Export Tonnage Scheme. Nah, keputusan dalam skema AETS tersebut yang kelima, yaitu untuk tahun 2017, itu tanggal 22 Desember 2017, itu di Bangkok, Thailand. Itu ITRC itu sepakat mengurangi lagi ekspor karet dalam jumlah 350.000 metrik ton, itu selama 3 bulan, itu dari Januari sampai bulan Maret 2018. Dari hasil pengurangan stok tersebut, pembatasan kuota ini, karet itu berhasil naik atau harganya berhasil naik 5% di bulan Januari 2018. Nah, adapun harga rata-rata karet menurut Daily Composite pada itu, ya, 14 hari dari rata-ratanya naik sekitar 1,46 US dollar per kilogram. Jadi pada tanggal 21 Desember 2017 itu ke 1,54 US dollar per kilogram pada tanggal 31 Januari 2018. Nah, kemudian pada tahun 2019 Indonesia mengurangi ekspor itu 98.160 metrik ton. Itu mulai dari April 2019 sampai 31 Juli 2019. Kemudian diikuti oleh Thailand, yaitu 126.240 metrik ton. Itu mulai dari 20 Mei 2019 sampai 20 September 2019. Dan ini juga Malaysia. Ya, Malaysia karena karetnya sudah sedikit, banyak terjadi perubahan ke sawit, ya, pengalihan ke sawit, maka Malaysia itu penundaan ekspornya itu pengurangannya adalah 15.600 metrik ton, ya. Itu mulai dari 1 April 2019 sampai 31 Juli 2019. Jadi dari tahun 2016 sampai 2019 itu pemerintah dan asosiasi Gabungan Perusahaan Karet Indonesia itu sudah berusaha untuk menaikkan itu,
menaikkan harga karet dunia. Namun ada juga menurut informasi Thailand begitu agresifnya sampai membeli share dari para industri karet. Namun harga tidak kunjung naik, tentu negara membelinya juga ada batas kuota keuangannya. Akhirnya juga dilepas, ketika dilepas harga karet dunia juga ikut turun kembali. Ini kabar yang pernah saya dengar dari itu. Itu mungkin saja karena salah satu penghasilan terbesar dari Thailand itulah mengenai agrobisnis. Itu yang mereka perhatikan itu. Jadi pemerintah juga bekerja keras, bukan hanya diam saja, karena pemerintah juga diuntungkan dari pajak penjualan ini, baik penjualan lokal, walaupun sampai sekarang biaya pajak ekspor masih nol, karena para pemerintah ini untuk menggalakkan perkembangan dari segi karet ini, makanya pajak ekspor itu tidak ditagih. Tapi setidaknya dengan ekspor ini perputaran keuangan untuk negara kita ini bisa terus berjalan dengan lancar. Ketika kita jual lokal, itu juga kita mendapatkan PPN-nya. Jadi pemerintah juga diuntungkan. Bukan berarti pemerintah lepas tangan. Namun semua yang dilakukan oleh pemerintah itu semua dikomunikasikan dengan asosiasi. Karena asosiasi membawahi semua perusahaan karet yang ada di Indonesia. Atau dengan kata lain, asosiasi ini perpanjangan tangan dari semua pabrik karet yang ada di Indonesia. Apapun yang diputuskan oleh asosiasi itu nanti disampaikan kepada setiap perusahaan karet. Setiap perubahan peraturan itu akan disampaikan kepada asosiasi dan asosiasi menyampaikan ke masing-masing perusahaan karetnya. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti kita jangan kesalahan dari kita itu kita lempar kesalahan kepada orang lain. Mari kita para petani karet di dalam channel ini bukan hanya sekedar kita untuk berbicara karet, berbicara penjualan karet kering dan sebagainya, tapi kita juga membina bagaimana mental kita menjadi mental yang baik. Kalau itu memang kesalahan kita, akui bahwa kesalahan kita itu adalah orang yang hebat luar biasa. Orang hebat itu bukan berarti ketika dia salah, dia mengakui salah berarti dia orang yang lemah, orang yang salah gitu. Bukan. Orang yang hebat itu dia berani mengakui kekurangannya. Jika dia berani mengakui kesalahannya, kekurangannya, itu adalah luar biasa. Berarti dia ingin memperbaiki kesalahannya. Kalau dia sudah tergerak untuk memperbaiki kesalahannya, itulah yang disebut dengan manusia sukses. Maka dari itu Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama meluaskan pola pikir kita. Kalau kita benar, ya pertahankan, itu sangat baik. Tapi kalau salah, akuilah, itulah manusia luar biasa. Ada juga di dalam vlog saya, itu ada menulis bahwa dia tidak mendapat ilmu ini dari pemerintah atau informasi dari pemerintah, tetapi justru mendapat dari vlog Dunia Sahabat Karet. Saya sampaikan kepada bapak-bapak dan sahabat karet semuanya, bukan pemerintah tidak memberikan informasi, tetapi pemerintah sudah memberikan informasi, tetapi jangkauan di Indonesia ini, luasnya Indonesia itu juga sangat menghambat informasi itu. Makanya sebagai petani karet atau pengumpul atau lain sebagainya yang berhubungan karet, sebaiknya kita yang mencari informasi sendiri. Seperti saya juga sebagai pimpinan pabrik sebuah perusahaan karet, saya juga mencari informasi sendiri. Sekarang zaman sudah gampang, sudah mudah, kita bisa mencari di Google. Mr. Google, kita bisa mencari semua informasi di sana. Jadi saya juga mengarahkan kepada sahabat karet semuanya tergantung kepada kita mau belajar atau tidak. Kalau kita mau belajar, itu tidak ada rintangannya. Tapi kalau tidak mau belajar, bagaimanapun kita paksa juga tidak akan bisa. Karena kemauan dari diri itu tidak ada. Jadi untuk pemerintah sebenarnya sudah ada, segala sesuatu informasi itu disampaikan melalui asosiasi untuk pabrik karet. Dan juga mereka juga menyampaikan melalui penyuluh-penyuluh yang ada di setiap daerah yang tergabung. Mungkin juga penyuluh ini diutus untuk memberikan penyuluhan, pembinaan dan bantuan dana melalui UPPB. Makanya saya berharap kepada para petani itu semua bergabung ke UPPB agar para petani itu tidak ditipu mengenai harganya. Tapi kalau melalui UPPB atau unit pengolahan dan pemasaran bokar, sudah jelas bahwa harganya pasti standar. Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya pasti untung, karena melalui UPPB harganya itu sudah standar, dan karena kita atau Bapak Ibu sebagai anggotanya itu banyak fasilitas. Kalau ada pemerintah, ada penyuluhan, ada bantuan dana, itu bisa Bapak Ibu dan sahabat karet nikmati. Selama ini Bapak Ibu
terpisah sendiri, makanya itu tidak pernah tahu masalah itu, karena setiap pemerintah melalui UPPB, dana bantuan dari pemerintah, penyuluhan, pembinaan itu semua melalui UPPB. Tidak mungkin penyuluh itu akan pergi ke satu orang petani ke petani lainnya. Itu memakan waktu yang cukup lama. Makanya para petani, saya harapkan semuanya kalau betul-betul mau berhasil, betul-betul serius untuk usaha dalam karet ini, bergabunglah di dalam UPPB. Saya yakin dengan UPPB ini, Bapak akan menikmati segala fasilitas yang ada. Kalau ada pembinaan, penyuluhan, maupun dana yang dibantu oleh pemerintah, itu bisa dinikmati oleh para petani. Baik, sahabat karet semuanya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan sahabat karetnya dalam channel ini. Dan terima kasih telah menonton, dan juga sahabat subscriber semuanya, saya juga ucapkan banyak terima kasih karena telah mensubscribe channel saya ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya yang telah menonton selalu sehat, selalu sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.